Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 4 semester 2. Sebelum memulai pelajaran, mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan untuk memupuk rasa nasionalisme kita kepada tanah air Indonesia. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Terima kasih sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Merdeka. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu malaikat dan tugas-tugasnya. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu 1. Memahami makna beriman kepada malaikat Allah. 2. Mampu menyebutkan nama malaikat Allah dan tugasnya. 3. Menerima keberadaan malaikat. 4. Menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, kompetensi dasar yang harus kita pahami pada kompetensi spiritual, yaitu meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi sosial menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kompetensi pengetahuan memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. Kompetensi keterampilan melakukan pengamatan diri dan alam sekitar sebagai implementasi makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Pengertian malaikat. Iman artinya percaya. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Malaikat Allah adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya. Iman kepada malaikat Allah artinya meyakini keberadaan malaikat yang diciptakan untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat malaikat. 1. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. 2. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. 3. Jumlah malaikat banyak. Hanya Allah yang mengetahui jumlahnya secara pasti. 4. Malaikat memiliki sayap. Quran Surat Al-Fatir ayat 1 menjelaskan, segala puji bagi Allah yang menciptakan malaikat sebagai utusan berbagai urusan yang mempunyai sayap. 5. Malaikat akan mati. 6. Malaikat senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Malaikat tidak membutuhkan makan dan minum. 10.
10 malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, berikut ini ya. Malaikat Jibril disebut Ruhul Qudus atau Ruhul Amin, bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki dan mengatur turunnya hujan. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Malaikat Israel disebut juga dengan malaikat maut, malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Malaikat Munkar dan Nakir, malaikat yang bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Malaikat Rokib disebut malaikat Kiroman Katibin, malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Malaikat Atid disebut malaikat Kiroman Katibin, malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Malaikat Ridwan, malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Dan yang terakhir, malaikat Malik disebut malaikat Zabaniyah, malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Nah, berikut ini adalah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah. 1. Yakin bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. 2. Banyak mengingat kematian. 3. Gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah, misalnya menuntut ilmu. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. 1. Suka bersedekah. 2. Berbakti kepada orang tua. 3. Menghormati guru. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan anak-anakku yaitu latihan soal. Ada 5 nomor. Silahkan dikirim ke email Bu Guru di asrianiwulan@gmail.com. Nah, pelajaran pada hari ini sudah selesai. Mari membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Cukup sekian dari Bu Wulan. Banyak salah kata, Bu Wulan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.